Ya, gua tahu Omai atau Farida Nurhan itu sebetulnya dari video yang tadi karena video itu viral ketika dia ngomentarin makanan yang dia beli yang diproduksi oleh Al Eldo Snack kalau nggak salah. Hola netizen yang tercinta, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan perseteruan food vlogger. Perseteruan yang melibatkan Farida Nurhan dan Kode Blue itu juga turut mendapatkan perhatian Chef Arnold. Chef Arnold yang merupakan salah seorang juri kontes masak itu juga turut menanggapi perseteruan antara Farida Nurhan dengan Kode Blue. Perseteruan keduanya bermula saat review jujur Kode Blue menuai pro kontra hingga mendapatkan komentar dari Farida Nurhan. Menanggapi pro kontra review food vlogger tersebut, Chef Arnold rupanya memiliki pendapat yang memperbolehkan review jujur. Hanya saja, Chef Arnold juga tetap memberikan catatan khusus. Review jujur tempat makan itu boleh saja, asalkan tetap konstruktif. Sebagai koki ternama, Chef Arnold yang biasa mereview makanan hasil peserta kontes masak, juga sering menyajikan hidangan untuk para tamu negara mengharapkan review jujur tempat makan bisa disertai dengan solusi. Selain itu, ia juga menambahkan kalau review jujur itu terkadang sangat beda tipis dengan hinaan. Dia juga cukup beralasan mengapa review jujur itu menurutnya boleh-boleh saja. Pasalnya sebagai customer, mereview makanan adalah hak individual. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ini kan awalnya dari review-mereview makanan gitu ya. Terus sekarang itu malah ke ranah pribadi gitu ya. Ranah pribadi si yang mereview ini tuh kayak diserang gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau memang awalnya konteksnya makanan ya udah gitu ya, di makanan aja gitu. Jangan ke ranah pribadi gitu deh. Teteh nggak boleh gitu kan ya gitu. Dan aku juga gitu ya, yang bukan siapa-siapa ini gitu ya, terus diusik nih ranah pribadinya, pasti nggak terima gitu ya. Misalkan aku teh lagi debat gitu ya, debat A tapi yang diserang B sama C gitu kan, yang nggak ada kaitannya sama debat A ini gitu. Ya udah, debat A-nya ya debat A aja, jangan ke B, jangan ke C yang nggak ada kaitannya gitu ya. Karena ya itu tuh jadinya menunjukkan kualitas diri kita tuh seperti apa. Jadi ya be wise aja ya buat semuanya, GWS ya. Mudah-mudahan deh cepet kelar gitu masalahnya, tidak berlarut-larut ya, karena kasihan juga owner rumah makannya ya, jadi ke bawah-bawah tuh ya pasti. Aduh liar serah. Sumpah, ini udah panjang banget sih. Padahal awalnya cuma review makanan, kenapa jadi kayak gini gitu. Awalnya tuh kan gue karena nonton reviewnya si AA Juji itu liat FYP gue. Terus kayak oke, sekedar review biasa menurut gue, review makanan, gue nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Terus tiba-tiba muncullah video yang tantrum itu kan. Terus kenapa harus segitunya gitu? Oke, terus datanglah lagi yang menurut gue nih, gue nggak tahu. Kayak menurut gue ini kompor gitu. Kayak lu kenapa ikut-ikutan, kan bukan lu yang disenggol gitu. Ya udah, makin rame lah tuh. Yang dia kan followernya banyak tuh kan, siapa sih yang sepuh-sepuh itu, yang kalian bilang sepuh-sepuh itu. Terus kayak makin rame gitu. Terus banyak tuh gue komen-komennya itu gue baca yang kayak, wah ini mah masih di review AA Juju, belum di review sama Kode Blue. Jujur gue nggak tahu Kode Blue itu siapa, karena gue bukan yang follow yang review makanan tuh kan. Terus akhirnya yang Kode Blue ini bener-bener nge-review. Terus kayak anjir, reviewnya si AA Juju itu mah kayak sopan, ternyata masih lebih kayak chill. Review Kode Blue mah anjir, kayak kalau Espa nyanyi Mas Savage anjir. Ini udang ada tainya, dingin. Lu kalau nggak bisa goreng telur dadar enak, lu nggak usah buka restoran, anjir. Terus kayak anjir. Terus tiba-tiba kemarin gue nggak buka TikTok sama sekali. Hari ini gue buka TikTok, udah ada yang lapor polisi anjir. Ini kenapa review makanan panjang banget? Gara-gara review makanan doang kan, kayak sesimpel. Lu makanan lu di review, kayak restoran lu di review. Bahkan sampai kayak si sesepuh itu pengen nunjukin si Kode Blue itu mukanya itu gimana, kayak buat apa gitu, buat apa tunjukin. Terus ya gue setuju juga sama isi komennya itu ya, kalau orang-orang tahu Kode Blue itu mukanya gimana, ya ntar perlakuannya beda dong. Ntar reviewnya bukan review jujur lagi kalau orang restoran itu udah memperlakukan dia spesial, udah tahu dia itu siapa. Ya buktinya pas si Kode Blue nge-review di restorannya si Nyakopsa itu ya, itu kan dia udah diperlakukan berbeda dari pas dia minta dibungkus makanannya, ya kan? Yang lain itu dikasih plastik doang, sementara dia itu dirapi styrofoam.
ada bukti videonya. Nah oke, balik lagi tuh kan tadi, kalau misalnya restoran di review, makanan lu di review, ya udah simple kayak, oh yaudah kita akan benahi, kita akan perbaiki, udah gitu, kayak nggak usah yang kayak panas, kebakaran jenggot, kayak dinginin dulu kepala lu gitu. Terus harusnya nih ya, restorannya tuh lagi dapat exposure gede-gedean dari review-review ini, itu lu manfaatin cuy, bukan yang lu kayak gini nih, jadi panjang banget, jadi bukan review makanan lagi, jadi bawa-bawa masalah pribadi. Sesimpel kayak, oh iya sorry lu harus ngalamin hal kayak gitu pas lu datang ke restoran gua akan benahin, dan gua berjanji di visit lu yang selanjutnya ke restoran gua itu nggak akan terjadi lagi gitu kan. Udah, jangan yang kayak, oh lu nggak boleh, gua nggak kayak gitu, restoran gua nggak kayak gitu, sementara ada bukti videonya. Kayak aduh, kayak ya udahlah gitu. Ya mungkin lo memang udah punya standar, punya SOP yang lu terapkan di restoran lu. Tapi ya gue lagi-lagi mikirnya lu nggak setiap hari ada di restoran lu ya. Dan mungkin karyawan lu atau staff lu itu tidak menjalankan SOP yang lu maksud. Nah itu investigasi. Lu jangan kayak nyalahin yang review, karena bukan 1-2 orang doang yang ngalamin dan ada bukti videonya gitu. Come on lah. Jujur gue suka banget kalau ada orang yang menerima kritik pedas tapi ya diterima gitu, dan nggak yang kayak denial kayak wow gue nggak kayak gitu, nggak, diterima terus kayak diperbaiki. Itu kayak menurut gue keren banget cuy, sumpah. Dan gue jadi pengen makan di situ walaupun kayak reviewnya tuh kayak, oh, ini makanan lu gini kayak, oh iya kita akan perbaiki jadi supaya berikutnya nggak gitu. Keren cuy, orang yang bisa terima kritik pedas kayak gitu tuh menurut gue keren banget, bukan yang malah jadi kayak tantrum, sorry. Terus, dan sayang banget sih sebenarnya tuh si Mbak Sepu itu Farida Nurhan kan. Mbak Farida Nurhan tuh kan, gue jujur gue suka banget nonton videonya tuh tahun 2020 sampai 2021 tuh. Gue nonton video itu karena gue seneng banget liat dia makan cuy. Dia tuh makan pakai tangan kan, makan makanan pedas, itu enak banget cuy. Gue nontonin video dia dan gue udah lama nggak nonton lagi, tiba-tiba sekarang muncul di kasus yang kayak begini. Ya udahlah ya guys, kayak ya udahlah, kenapa jadi rame kayak gini, gue capek. Ya tadi gue bilang tuh, kalau lain kali ya kalau ada nge-review, kalian dapat kritikan pedas, ya udah perbaiki gitu. Kalian investigasi apakah benar restoran kalian begitu, apalagi kan ada di videoin kan, ada buktinya gitu. Udah gitu aja, nggak usah yang sampai kayak klarifikasi di mana-mana. Jadi rame kayak gini sayang banget sih sebenarnya. Udah gitu aja, gue kesel aja gitu. Ini aku nggak tahu Omai lagi kenapa. Tadi aku kaget karena lewat postingannya, aku kira itu diposting sama akun orang ya, tapi ternyata ini diposting sama Omainya sendiri. Pokoknya intinya Omai ini tuh ngiranya yang gak setuju sama pendapat dia, yang komen-komennya kurang sesuai mungkin ya, dibilangnya tuh buzzer. Padahal gak semua itu buzzer. Ya mungkin aja yang namanya manusia, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya mungkin aja ini adalah suara hati mereka. Jadi ya udah sih, pro kontra itu biasa ya. Kalau nanti nggak terbukti, jatuhnya jadi fitnah. Kasian yang jadi sasaran fitnah kita. Jadi mendingan udahlah konten kayak biasa aja, jangan diperpanjang lagi. Karena ini kalau dari awal nggak di stitch, gak semua orang kok nonton kontennya si Ajuju. Paling berapa sih viewnya Ajuju? Terus juga untuk restonya Bang Madun, dia tuh udah punya target marketnya sendiri loh. Karena terbukti sekarang pun udah rame kayak gini, masih banyak yang belain, masih banyak yang datang juga. Jadi apakah review-review jelek itu bikin usahanya jadi sepi? Ya enggak juga, selama diperbaiki dari segi kebersihan, dari pelayanan dan lain-lain. Jadi udahlah, sayang ya karirnya yang udah dibangun dari nol, masa harus rusak gara-gara ini semua. Jadi blunder kayaknya ya, bukan ngeblunder lagi, ngeblunder. Kenapa sih harus bawa-bawa fisik, Omai? Kenapa harus mentertawai fisik orang lain? Padahal ya sebenarnya dari yang seliweran di FYP TikTok aku, dari awal reviewnya Ajuju mengenai restoran Sahabat Omai, itu menurut aku sih tidak ada kritik yang menjelekkan. Bahkan coba dilihat lagi deh, Ajuju bilang di situ makanannya enak kok gitu. Ajuju tuh hanya mengkritik masalah membungkus sisa makanan, dan gua rasa juga dia kalaupun disuruh bungkus sendiri juga nggak masalah, hanya alat bungkusnya yang langsung ke kresek merah. Dan menurut gue itu nggak salah, justru itu sebuah masukan yang sangat berharga sekali. Jalan-jalan deh, atau coba deh bungkus di sate pinggir jalan aja, sate gerobakan di pinggir jalan, itu tuh nggak ada tuh yang dibungkus langsung dengan langsung kresek merah. Yang pertama karena kresek merah itu sendiri udah nggak food grade, sudah tidak baik untuk kesehatan. Jadi ya memang kritikannya itu sangat baik dan penting sekali. Ada baiknya mungkin dibungkus pakai kertas nasi dulu atau tin wall dulu yang harganya nggak nyampe 3.000 rupiah.
baru dibungkus dengan si kresek merah tadi. Kalau untuk yang lain aku ngerasa semua orang punya style sendiri dalam review makanan, dan gak ada hubungannya orang antara food and beverage dengan bentuk mukanya atau bentuk badannya. Malah menurut aku kayak hidung mancung pesek, badan kurus gendut, atau mata sipit belok, ya kan, dagu yang gak kebelah bisa jadi kebelah, itu semuanya bisa dirubah. Semuanya masalah waktu, dan gak ada orang bisa bilang lalu sok-sok ngerti F&B, sok-sok review. Jadi orang gak boleh nih review makanan harus yang hatam banget nih, lulusan paham food and beverage. Sedangkan aku yakin Omai dulu juga gak ngerti tentang food and beverage ini sampai akhirnya terjun ke sini gitu. Dan dulu Omai waktu pertama upload juga nggak seperti ini awal-awalnya. Jadi fokuslah dan gak usah terlalu jauh ranah masuknya. Udah masuk, kalaupun mau ada pihak keluarga si Kode Blue yang mau DM apa segala macam, itu bukan ranahnya Omai, dan gak usah terlibat. Fokuslah sama karir diri sendiri, gak usah blunder kemana-mana. Gue menyayangkan sih, sangat menyayangkan. Wow. Tahu nggak sih kalian, gua tuh tahu Omai atau Farida Nurhan ini tuh awal-awal tuh yang mana gitu ya, kalian bisa lihat. Biarin, biarpun aku didatangin sama Ahmad Dhani dan gak mau tahu. Gak takara gue, 85.000 geng. Ya, gua tahu Omai atau Farida Nurhan itu sebetulnya dari video yang tadi, karena video itu viral ketika dia ngomentarin makanan yang dia beli yang diproduksi oleh Al Eldul Snack kalau nggak salah. Dan di situ si ayamnya itu, kulitnya itu masih ada bulu-bulunya. Jadi gua tuh tahu itu Omai itu tuh dari situ tuh, maksudnya Farida Nurhan tuh dari situ. Tapi lama-lama ya udah nggak ke-notice lagi ya. Dan tahu-tahu ada kasus viral lagi nih gitu waktu itu, kalau nggak salah. Gue juga heran ya, kenapa sih orang kayak unfollow orang lain itu bisa trending di mana-mana gitu, termasuk di TikTok. Nah, termasuk si Omai ini, kalau nggak salah dia collab 3 kali sama Fuji gitu, tapi si Fuji itu di cut off dari pertemanannya dia gitu, dia unfollow. Terus fans-fansnya Fuji kan marah gitu ya, karena dia terkenal katanya dari si Fuji gitu ya. Cuman kok gue kayak lihat agak beda gitu, kenapa nggak, maksudnya pas gue tahu itu Omai, bukannya dia itu yang dulu nge-review snack Al Eldul gitu ya, kok beda. Terus maksud gue gini gitu loh, lo kalau mau main fisik gitu ya lihat dulu ke belakang kayak gimana. So menurut gue emang harus lebih bijak aja gitu. Jadi itu kan kayak senjata makan tuan ya, karena maksudnya orang-orang jadinya kayak gue langsung kayak ngeh gitu. Dan setelah gue teliti lagi, ternyata konten dia yang FYP yang bikin dia terkenal yang seperti itu. Ngerti gak sih yang seperti itu? Polanya itu sama. Ngerti gak sih pola ya? So, dia bisa cari simpati menurut gue dari kesalahan orang lain dengan cara mereview makanan, begitu kan? Apa bedanya dengan si Juju yang review jujur jelek terus akhirnya rame gitu kan? Ya jadi apa bedanya? Cuma masalahnya nggak cuman review terus meledak gitu, terus jadi bahan perbincangan dan follower dia naik gitu. Bukan cuma itu aja, tapi kayak collab sama orang, temenan sama orang, terus di cut off gitu. Setahu gue juga kan dia sebenarnya temenan sama si Juju itu ya. Terus videonya Juju lagi rame, terus dia komentarin naik lagi gitu, terus cut off gitu. Ya ini pandangan gue aja ya, terserah sih maksudnya mau menilai gimana, tapi kayak polanya tuh kayak gitu. Jadi harusnya orang-orang tuh nggak heran gitu, jangan heran kok kenapa dia bisa kayak gitu. Ya itu adalah pola ya, itu cara dia bagaimana tetap menjaga engagementnya. Cuman kali ini menurut gue salah, dan salah memilih lawan. Menurut gue kayak Kode Blue itu ya lo tau lah, orang paling review paling jujur menurut gue. So ya udahlah gitu aja. Bye bye.